Berarti mama papaku gini tuh hanya demi aku doang. Berarti aku beban dong untuk mereka. Anak broken home biasanya pendiam, tertutup, pura-pura bahagia, ya kan? Jadi buat anak-anak broken home silahkan merapat. Kak bangun kak. Kak bangun kak, ngonten yuk kak. Kak, ayo kak bangun ngonten. Kak, ayolah. Ayo kak ngonten bangun. Tunggu aku mau maskeran dulu. Maskeran pakai apa? Pakai Scarlett. Aku harus membuat kulitku itu seger dulu. Biasanya aku pakai serangkaian maskernya dari Scarlett. Ini ada dua macam sebenarnya, tapi dua masker ini tuh punya kandungan yang beda-beda dan kerjanya juga masing-masing, tapi bisa dipakai barengan. Yang pertama aku ambil dulu yang hijau. Ini Herbalism Mugwort Mask. Jadi ini ada mugwort ekstraknya, ada vitamin C, glutathione, niacinamide, ada bambu charcoalnya, ada allantoin, ada chlorophyll, green tea powder. Di dalamnya udah ada spatula, jadi gampang untuk mengaplikasikannya. Kalau dicium baunya itu emang lebih kuat sih green tea powdernya. Ini sebelumnya muka kalian udah dibersihin, kayak kita aplikasiin di T-zone, kalau orang-orang bilangnya T-zone, tapi kalau aku akan ngaplikasiinnya di tempat yang banyak minyak, maksudnya produksi minyaknya berlebih di situ sama yang pori-porinya besar. Jadi ini itu buat ngontrol minyak, terus pori-pori gede, jadi ngecilin pori-pori sama merawat kulit berjerawat. Ada efek calmingnya dari mugwort ekstraknya juga. Nah ini aku udah aplikasiin ke bagian wajah yang menurutku pori-porinya besar, sering timbul jerawat nih di daerah sini. Berikutnya kita pakai yang ini. Ini tuh yang Seriously Soothing Hydrating Gel Mask. Ini ada niacinamide, ada vitamin C, ada grapefruit water sama seven berry extract, terus ada centella asiatica, ada ginseng extract, ada rose flower water, dan allantoinnya. Nah ini tuh bermanfaat buat melembabkan, mengenyalkan, terus mencerahkan dan menyamarkan noda hitam. Jadi ini ditaruh di tempat-tempat yang nggak kena hijau-hijau sih lebih tepatnya. Teksturnya dia itu lebih transparan, lembut pastinya. Nah ini kalau kalian lihat dia nggak cuma bening tapi ada rose flowernya di dalamnya. Kita aplikasiin dulu. Nah, dua masker ini tuh fungsinya beda-beda, kayak tadi yang udah tak jelasin mulai dari kandungannya, fungsinya untuk apa aja, tapi dua masker ini bisa dipakai bersamaan tapi caranya kayak gini. Ditunggu sampai 10-15 menit. Habis itu kita bilas. Ini udah tak diemin 10 menitan. Nah, ini aku biasanya dieminnya nggak sampai yang kering-kering banget. Oke, udah selesai, muka aku juga udah seger. Semoga dengan kalian liatin gimana caranya aku mengkombinasikan dua masker dari Scarlett ini, semoga membantu buat kalian yang punya masalah kulit. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, semoga sehat selalu. Buat kalian yang lagi di kondisi nggak baik-baik aja, semoga cepat berlalu badainya, tetap kuat gitu ya. Belakangan ini aku menemukan semboyan baru ketika bangun tidur. Yuk semangat kerja yuk, soalnya kamu belum kaya. Itu semboyan sebenarnya nggak, baik nggak baik terserah kalian gitu yang nganggapnya, tapi ya emang itu kenyataannya gitu ya. Uang bukan segala-galanya, tapi segalanya butuh uang gitu kan. Mau kamu lagi sakit, mau kamu lagi happy, mau kamu lagi skripsi murak barbar mungkin, atau kamu lagi di kondisi apapun tuh uang penting. Emang bukan segalanya tapi penting, semuanya butuh uang gitu. Hari ini kita akan bahas konten tentang broken home. Jadi buat anak-anak broken home silahkan merapat, atau buat yang ngaku-ngaku broken home silahkan merapat juga. Kita di sini akan bahas broken home-nya. Apa sih sebenarnya broken home itu gitu kan? Banyak banget yang sampai bahkan dulu sempat ada yang kayak kumpulan seleb-seleb TikTok itu bilang, "Ya ini kumpulan broken home" gitu kan. Broken home itu sebenarnya apa sih? Artinya luas teman-teman kalau broken home. Tapi arti luasnya itu menurutku ya, broken home itu adalah kondisi di mana satu keluarga itu sudah tidak harmonis lagi atau sudah tidak utuh lagi. Nah, tidak utuh lagi itu bisa berarti hubungannya, anggotanya udah nggak utuh, misal disebabkan bisa karena meninggal, salah satunya bercerai, atau ada perselingkuhan terus akhirnya
nggak utuh, pokoknya salah satu keluarganya hilang gitu kan. Keluarga tuh yang dimaksud di sini tuh kayak ayah ibunya hilang gitu ya. Biasanya kalau anaknya misal amit-amit meninggal atau kenapa itu nggak disebut broken home gitu kan, tapi emang ada luka di dalam keluarga itu. Tapi ada makna lain yang memaknai broken home itu sebagai orangnya ada, tapi tugasnya atau tanggung jawabnya atau perannya di dalam keluarga itu nggak ada. Contoh, ada nih bapak ibunya, tapi bapak ibunya berantem terus, tidak memberikan kesan yang baik di keluarga, tidak mencontohkan yang baik ke anak-anaknya, kurang bisa mendidik anaknya dengan baik. Ada yang artinya macam-macam, ada yang fisiknya ada tapi perannya enggak, ada yang emang sefisik seperannya hilang karena emang udah nggak ada di dalam keluarga. Banyak banget macamnya yang disebut broken home ini tadi. Tapi secara luas ya pokoknya intinya keluarga yang udah nggak harmonis lagi, udah nggak utuh lagi gitu. Di konten itu aku pengen kalian tahu kalau anak-anak broken home yang beneran broken home itu merasakan hal-hal yang nanti akan aku sebutin gitu ya. Kalau kita lihat banyak orang yang akan ngejudge anak-anak broken home itu sebagai anak-anak yang pembangkang, rusak, omongannya kasar, bukan anak baik. Anak broken home itu pasti pokoknya rusak deh. Intinya anak broken home adalah anak yang nggak bisa diatur, rusak, nakal, narkoboy lah, rokok lah, free sex lah. Itu adalah anak-anak broken home. Stereotip orang-orang itu begitu, padahal pada kenyataannya belum tentu. Dan bahkan yang keluarganya baik-baik saja bisa jadi anaknya begitu. Dan kadang di dalam keluarga itu juga ada miskomunikasi antara orang tua dan anak. Si anak merasakan keluargaku udah nggak utuh lagi mbak, nggak ada peran ayah ibu di aku gitu, aku nggak merasakan kasih sayang seorang ayah, atau aku nggak merasakan kasih sayang seorang ibu, atau ibuku selalu begini, ayahku selalu begini. Banyak anak yang miskomunikasi seperti itu, walaupun kenyataannya benar atau enggak, tapi banyak yang miskomunikasi seperti itu. Nah ini hal-hal yang biasanya dirasakan anak-anak broken home. Yang pertama, mereka biasanya akan sulit mempercaya orang lain. Kenapa kok bisa sulit mempercaya orang lain? Karena mereka udah kebiasaan dibohongin sama keluarganya. Contoh kecilnya adalah, loh mah papa kemana? Oh iya papa lagi pergi jauh, lagi ini, lagi. Pokoknya ibunya ngasih alasan di mana bapaknya nggak ada di situ. Padahal kenyataannya si anak akhirnya tahu kalau bapaknya itu sebenarnya ada di sekitarnya dia. Emang orang tua aku lagi berantem dan ayah ibuku emang lagi nggak bisa bareng. Ternyata bapakku punya selingkuhan misalnya. Ternyata bapakku punya selingkuhan ini itu, tapi ibuku cuma ngomong bapak kerja. Berarti setiap ibuku nanti akan bilang bapak kerja, berarti dia lagi bohong. Enggak sayang, mama sama papa itu cuma nggak cerai, kita buktinya masih tinggal bareng, masih satu rumah yang sama, kamu masih bisa manggil mama, masih bisa manggil papa juga papa, masih ini. Tapi anak ini tahu kalau emang orang tuanya udah berpisah, dan ngerti nggak sih di tahap dimana oh orang tuaku bohong, walaupun itu mungkin klise kecil gitu ya, kayak enteng gitu kan, cara penyampaiannya emang bener, emang cuman bercerai tapi bapak ibunya masih tinggal bareng, masih ngopeni dan lain-lain, tapi dia merasa terbohongi, kayak kenapa sih nggak mau jujur aja sama aku. Dan biasanya kalau pas masih kecil nggak paham gitu ya, begitu dia udah bisa mikir baru dia paham, kayak ternyata wah selama ini baru yang kayak gitu. Dari kebohongan kecil, tidak menjelaskan dengan jujur, komunikasi yang dibangun jelek, akhirnya orang tuanya terpaksa harus berbohong dengan alasan anak kecil masih belum bisa menerima hal-hal seperti ini atau menutupi dari anak. Dari situ mungkin kecil nggak kerasa waktu kecil, tapi setelah gede akhirnya sadar gitu, karena dia jadi sulit mempercayai orang lain. Yang berikutnya ini sering terjadi, biasanya anak-anak broken home ini bisa membenci orang tuanya, sangat. Membencinya itu gimana? Mungkin si anak ini melihat langsung orang tuanya bertengkar. Ketika bertengkar, ada kata-kata yang membuat dia sakit hati secara nggak langsung, dan orang tuanya pun pasti nggak bermaksud untuk menyakiti hati anaknya gitu ya. Kayak contohnya, tapi kan kita udah ada anak, misal orang tuanya nyebut nama gitu ya, kita kan udah ada si A, kita nggak bisa dong kayak ini. Pokoknya cekcok dan mengatasnamakan anak. Ketika anak dengar, dia pasti akan merasa kayak, hah? Berarti mama papaku gini karena aku, misal. Berarti mama papaku gini tuh hanya demi aku doang, berarti aku beban dong untuk mereka. Padahal aku nggak minta dilahirin. Mereka yang waktu itu menggadang-gadang pengen punya momongan cepat, kemudian pas aku lahir mereka happy-happy aja. Tapi kenapa sekarang gini? Akhirnya banyak pertanyaan di dalam dirinya yang membuat bisa jadi dia benci sama orang tuanya. Terus biasanya anak broken home ini takut banget dibohongin. Jadi yang pertama tadi sulit percaya sama orang, terus takut dibohongin. Dan itu bisa ngaruh ke kehidupan berikutnya, misal dalam memilih pasangan atau ngobrol sama orang, jadi tertutup dan sebagainya. Itu yang menjadikan anak-anak broken home biasanya pendiam, tertutup, pura-pura bahagia, ya kan, pura-pura tegar, kuat dan lain-lain. Karena
dia udah kebiasaan mendengar kata-kata orang tuanya yang selalu menutupi kebenaran yang ada, biar kayak keluarganya baik-baik aja gitu, sehat-sehat aja gitu kan. Akhirnya si anak ini takut untuk dibohongi terus-menerus, dan itu bisa kayak nyambung ke kehidupan berikutnya gitu loh. Pas dia udah gede, kayak dia ketemu orang baru, mau kenalan atau mau cerita, nggak harus pacar, misal sahabatnya cerita ke dia tapi dia nggak pernah cerita, kayak dia takut dibohongin, atau mungkin jadi anak yang ketika dibohongin dia langsung meledak-ledak, langsung marah dan sebagainya karena trauma masa lalunya yang udah sering dibohongin orang tuanya. Padahal orang tuanya mungkin nggak bermaksud untuk benar-benar membohongi dia, tapi orang tuanya mikir kayak anaknya ini tuh belum siap, belum cukup umur untuk mendengarkan alasan kenapa orang tuanya begini, atau nggak seharusnya anak di umur segini tuh mendengarkan percakapan orang tuanya lagi berantem, misal lagi bapak ibunya atau ibunya dipukulin atau bapaknya dipukulin, yang kayak gitu-gitu. Terus setelah takut dibohongin, sulit percaya, marah dengan orang tuanya, akhirnya dia harus, rata-rata anak-anak broken home akan nyari kenyamanan di luar, bisa dengan gurunya, bisa dengan sahabatnya, tetangganya, budenya, omnya, pokoknya orang di luar keluarganya. Dan bisa jadi anak-anak broken home itu akan merasakan dimana dia sulit untuk mendapatkan pasangan. Karena apa? Dia sulit percaya sama orang ini tadi. Dia misal trauma masa lalunya sama keluarga tuh kayak ngelihat bapaknya KDRT sama ibunya, terus dia jadi takut ketemu laki-laki, kayak apakah ketika pacaran kamu baik-baik aja, apakah nanti pas nikah terus kamu jadi sama kayak papaku, yang gitu-gitu. Jadi membandingkan sifat ayahnya dengan laki-laki yang baru ditemuin yang belum pernah menorehkan luka sama sekali. Nah, apalagi yang udah pernah menorehkan luka, lah dia akan seperti apa? Bisa jadi dia akan tolol untuk ngikutin laki-laki itu terus, bisa jadi dia jadi nggak mau sama laki-laki kalau anaknya cewek, bisa jadi dia menyalahkan dirinya sendiri atau menyalahkan, wah ini gara-gara aku anak broken home gini-gini. Jadi kita nggak tahu nih pola pikirnya, karena masa lalunya itu menurut dia sangat menyakitkan dan ganggu kehidupannya dia di sekarang ini loh, kayak udah remaja, dewasa, itu kan tahap perkembangannya kan macam-macam tuh. Nah dia jadi kayak sulit melalui tahap perkembangannya. Terus anak broken home biasanya sulit mengekspresikan apa yang dia rasain. Kalau menurutku ya, karena mungkin ibunya atau ayahnya di dalam keluarga itu ketika menjelaskan itu kan tidak menjelaskan secara jujur keadaan yang ada. Ayah sama ibu itu misal pisah ya, kita katakanlah case-nya pisah. Ayah sama ibu itu pisah karena ini, karena itu. Ini sebenarnya salah kita berdua, nggak cuma salah ibu atau nggak cuma salah ayah. Jadi orang tuanya tuh kurang menjelaskan seperti itu. Akhirnya dia itu tidak ada contoh atau tidak ada role model gimana sih caranya menyampaikan isi hatiku, gimana sih caranya aku mau ngomong nih kalau aku tuh sakit, aku mau ngomong nih kalau aku nggak suka diginiin. Nah dia nggak tahu caranya karena nggak pernah diajarin. Karena dari orang tuanya pun, dari kecil pun orang tuanya menutupi. Nah akhirnya mungkin secara nggak sadar, di alam bawah sadarnya, oh oke, jadi cara ngomong itu begitu. Jadi kalau aku merasakan ini, aku nggak boleh ngomong ini. Jadi kalau aku merasakan sakit, aku nggak boleh ngomong sakit. Nah akhirnya kebawa. Pas gede dia kayak sulit mengekspresikan apa yang dia rasain. Sulit mengekspresikan apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang dia butuhkan tuh sulit ngomong. Kalau ngomongin tentang anak broken home, nggak semua anak broken home itu akhirnya merasakan apa yang tadi tak sebutin. Nggak semua anak broken home akhirnya lemah kok. Bahkan ada banyak contohnya anak broken home yang akhirnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tergantung dari pribadi masing-masing. Kapan dia akan menyadari kalau ini nggak baik dan dia beranjak dari titik ini, dari yang tadinya dia sulit percaya orang, sulit untuk ngomong, mengekspresikan dirinya. Ada juga anak broken home yang akhirnya bisa mengekspresikan dirinya. Oh, oke, aku dapat role model contoh keluargaku nih, dan ini menurutku nggak baik. Oh, caranya ayah ibuku dengan ngomong seperti ini tuh nggak baik, membina hubungan seperti ini nggak baik. Lah kok bisa ayah ibuku ketemu, kok bisa ibuku jatuh cinta pada laki-laki yang salah, atau kok bisa ayahku jatuh cinta pada wanita yang salah, akhirnya dia seperti ini. Oke, berarti aku sudah berkaca pada masa laluku, akhirnya di kemudian hari aku kalau nyari pasangan gini, caraku membina hubungan begini, aku itu akhirnya dia bisa lebih mengerti dirinya, aku orangnya seperti ini, berarti aku harus nyari pasangan seperti ini. Jadi dia ada gambaran di masa depan dia harus ngapain dengan pengalaman masa lalunya. Itu yang positif. Ada juga yang negatif, dia nggak bisa move on dari masa lalunya, dari keluarganya yang begitu mungkin menurut dia rusak, roboh gitu ya rumahnya. Akhirnya dia selalu menyalahkan masa lalu, kayak ini aku ngerokok, aku jadi pembangkang, aku jadi narkoboyan, itu tuh gara-gara aku broken home. Nah itu aku nggak suka tuh orang-orang kayak gitu yang selalu mengatasnamakan broken home jadi tameng. Misal aku nakal, ngerusak atau gimana pun kelakuanku begajulan di luar, aku akan mengatasnamakan keluargaku broken home. Aku begini tuh karena
aku nggak pernah dapat kasih sayang dari mamaku, aku nggak pernah dapat kasih sayang dari papaku. Padahal kasih sayang bisa didapatkan dari manapun. Dan menurutku pribadi, kasih sayang seorang ayah itu nggak harus didapatkan dari ayahnya langsung, tapi bisa dari pamannya, kakak laki-lakinya. Ayah itu hanya kayak title yang ditunjukkan pada seorang laki-laki gitu ya. Padahal role modelnya itu bisa didapatkan dari siapapun, menurutku seperti itu. Buat teman-teman di luar sana yang sedang merasakan terpuruk misal atau lagi nggak kuat menjalani kehidupan ini gitu ya, delalai kalian juga ada di posisi dari keluarga yang broken home gitu ya, tetap semangat teman-teman. Aku nggak bisa bilang apa yang kalian lalui sekarang itu mudah, aku juga nggak bisa bilang apa yang kalian lalui sekarang itu menyenangkan, gampang, enak, enggak, sulit pasti, berdarah-darah iya, menangis sendirian di kamar gitu. Tapi tiap ada badai pasti ada pelangi. Ketika kalian dikasih ujian sama Tuhan yang begitu berat, itu Tuhan lagi kayak ngasih ujian akhir gitu loh, kayak ujian kenaikan kelas ke kalian. Jadi semangat buat teman-teman yang nonton video ini, share video ini ke teman-teman kalian, see you on next video. Bye.